Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul Winefall 2022. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film ini diawali dengan scene dari sebuah rumah milik seorang miliarder Amerika. Rumah yang berada di wilayah terjauh serta terpisah dari perkotaan, di mana dari setiap sudutnya, rumah ini benar-benar memiliki luas tanah yang luar biasa. Saking luasnya, hal tersebut pun segera dimanfaatkan oleh seorang pria. Tapi, pria ini bukanlah si pemilik rumah, melainkan ia adalah seorang perampok yang sudah berniat untuk beraksi. Karena diketahui si pemilik rumah sedang tidak berada di dalam rumah itu. Dan jelas saja momentum ini akan menjadi kesempatan baik bagi si perampok. Sepanjang film berjalan, kita tidak diberitahu identitas maupun nama dari pria ini. Namun yang jelas, ia hanya memiliki satu misi, yaitu mengambil apa saja yang sekiranya bisa diambil dari rumah tersebut. Demi menutupi jejak, ia terus mengandalkan sebuah kain lap untuk memegang sesuatu, yang mana satu persatu laci terus dibongkar demi mengambil uang, perhiasan, dan juga pistol. Hanya saja, tak pernah ia sangka jikalau si pemilik rumah sudahlah tiba secara mendadak. Dan pada posisi ini, si perampok hanya bisa bersembunyi di balik tembok. That's expired. Great. And I forgot how gorgeous this place is. Discuss not yelling at each other from across. Sembari menguping, ia sadar bahwa si miliarder sedang berencana untuk memiliki anak. Sampai pada akhirnya, keberadaan si perampok harus ketahuan oleh istri dari miliarder. Dan alhasil, niatan si perampok langsung diketahui oleh keduanya. Biar nggak repot, kita panggil aja si perampok dengan nama James, sedangkan si miliarder bernama Ruben dan istrinya bernama Sarah. Di tahap ini, Ruben terus bertanya apa sebenarnya keinginan James. Ia mengaku jikalau James menginginkan uang, maka Ruben bisa turuti secara cepat. Namun, James nggak mau bertele-tele. Ia segera menyuruh Ruben beserta Sarah untuk mengeluarkan handphone mereka masing-masing. Jujur aja, si James ini tidak memiliki latar belakang sebagai perampok. Ia terlihat gugup untuk bertindak serta mengancam. Akan tetapi, karena Ruben sudah tak tahan, pada akhirnya si perampok pun mulai diajak ke laci rahasia. Di sini James langsung diberikan segepok uang senilai $5.000, di mana tak hanya uang, sebuah jam Rolex turut diambil oleh James. Lalu, Ruben pun mengaku bahwa rumah ini tidak memiliki kamera CCTV. Bahkan selain CCTV, rumah mereka merupakan satu-satunya rumah di wilayah ini. Ya, apa boleh buat, setelah mendengar penjelasan itu, James malah merasa tidak puas. Ia sengaja mengajak Ruben beserta Sarah untuk masuk ke ruangan sauna. Jelas, James berniat untuk mengurung mereka berdua di dalam tempat itu. Tanpa adanya bantuan, handphone, dan juga kepastian, James segera menahan pintu dengan beberapa barang. Sontak, saat itu juga James segera kembali lagi ke dalam rumah. Ia ingin memastikan terlebih dahulu apakah ada jejak-jejak tertentu yang akan menimbulkan rasa curiga. Dari situ, seluruh kunci mobil segera dibuang, begitu juga dengan pistol beserta handphone dari si pemilik rumah. Yang kemudian, keluarlah James dari rumah tersebut. Dengan mobil yang sudah ia parkir, tujuannya pun akan segera berakhir. Namun tiba-tiba, James seperti melihat sesuatu di atas sana, yang mana hal itu adalah kamera CCTV dan kondisi ini langsung membuatnya panik setengah mati. Pada akhirnya, James tidak jadi pergi dari rumah itu. Ia segera kembali ke dalam rumah sembari mengambil lagi sebuah pistol. Tapi sayang, Ruben bersama Sarah sudahlah pergi melarikan diri. Hey, stop! Dengan berlari ke area kebun, mereka berdua pun segera kabur dari kejaran James.
Dan dikarenakan targetnya ada 2, jadinya James pun lebih memilih untuk mengincar Ruben. Karena bagi James, Ruben jauh lebih nakal serta bertindak segala macam. Akhirnya, Sarah pun turut menyerahkan diri saat itu juga. Lalu, berundinglah mereka bertiga. Ruben mengaku bahwa ia tidak lagi memiliki CCTV sembari mengelak bahwa CCTV itu adalah kamera ilegal. Karena diketahui, mereka berdua sebenarnya tidak menetap di rumah ini, melainkan rumah tersebut hanya dijadikan tempat untuk berlibur. Di balik itu, Ruben berkata bahwa ia memiliki banyak pesaing yang membenci dirinya. Dari situlah James tetap tidak percaya, yang mana pada hasilnya ia meminta $150.000 untuk pergi sejauh mungkin. Tapi, bukannya marah, Ruben malah berkata uang tersebut tidaklah cukup untuk membentuk hidup baru. Di sini, Ruben bersama Sarah segera menawarkan $500.000 secara tunai. Ya, sembari menunggu, Ruben masih merasa heran kenapa harus ia yang menjadi target. Namun, James gak mau bercerita banyak serta mengabaikan pertanyaan itu. Seiring berjalannya waktu, Ruben pun setuju untuk mencairkan uangnya. Di sini ia perlu koneksi internet beserta panggilan video secara langsung. Karena agar tidak terlihat panik, ia harus meyakinkan manajernya untuk segera menarik $500.000 dari bank. Awalnya sih memang semua berjalan lancar-lancar saja, tapi tidak lagi setelah si manajer berkata jikalau uang itu akan diberikan pada esok hari. Karena sekarang ini sudahlah terlalu sore dan setiap bank tidak lagi beroperasi. Ya, apa boleh buat, ketidakpastian harus ditunggu bersama-sama oleh mereka bertiga. Ruben sendiri tak tahu apakah uang itu akan dibawa pada pagi hari, siang hari, atau malam hari. Yang pada akhirnya mereka bertiga harus menghabiskan waktu sembari mengobrol. Di sini James merasa penasaran dengan istrinya Ruben, tapi Sarah hanya berkata jikalau dulunya ia adalah asisten Ruben. Sarah bisa diangkat jadi asisten karena sebelumnya ia memiliki badan usaha penggalangan dana bagi orang susah. Dari situlah, mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Yang kemudian Ruben turut menceritakan bahwa ia sangat merasa dirugikan dengan keberadaan orang-orang miskin. Karena menurutnya, orang-orang miskin hanya bisa mengemis tanpa adanya perjuangan. Dan salah satu orang yang dianggap menyedihkan adalah James sendiri. James yang lebih memilih untuk merampok daripada bekerja. And that saves companies and enriches the lives of... Or even if that money is just for me. What other shit? Sedangkan selama pembicaraan itu berlangsung, Sarah tidaklah berbicara sedikit pun. Ia lebih memilih diam serta mengajak mereka berdua untuk menonton film. Sampai tiba saatnya, hari pun mulai semakin gelap. Dan sebagai jalannya, James sengaja menempatkan mereka berdua ke dalam 2 pondok yang berbeda. Kamar yang sebenarnya hanya ditempatkan bagi tukang kebun maupun asisten rumah tangga. Namun, sepanjang malam berjalan, Sarah tidak bisa tidur sama sekali. Yang di sisi lain, ia merasa ragu untuk segera keluar dari kamar atau tidak. Pada ujungnya, Sarah sengaja beranjak untuk mengobrol sebentar saja. Pada obrolan itu, Sarah hanya ingin memastikan agar nantinya uang-uang yang didapat James bisa dirasakan oleh orang lain. Karena sebelum menikah dengan Ruben, Sarah sangatlah sering untuk melakukan hal-hal tersebut. Thank you. Lalu, obrolan segera ditutup, di mana waktu beranjak lagi ke pagi hari. Tepat di hari ini, Ruben tidak sabar untuk menunggu kedatangan manajernya. Yang tentu saja semakin cepat uang datang, maka semakin cepat juga penderitaannya berakhir. Side of the bed, love. You can't help yourself, huh?
They're too busy sitting, bitching, and moaning. Dan pada posisi itu, terdengarlah suara mobil dari luar sana. Namun ternyata, orang itu bukanlah si manajer melainkan seorang tukang kebun. Dengan kondisi ini, James pun segera menyuruh mereka untuk diam. Hal tersebut dilakukan demi berpura-pura jikalau di dalam rumah ini tidak ada orang. No. Well, what's he doing here? Tapi dikarenakan si tukang terus mengetuk, jadinya Ruben pun segera keluar. Di sini, tukang kebun itu hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan bekerja yang sudah diberi oleh Sarah. Since you're not always here at home, I want Yes. to... Gracias, señor. Shut up. Go to the bedroom. Alhasil, sepanjang si tukang bekerja, mereka bertiga hanya bisa menunggu di dalam kamar. Yang mana setelah itu pria tersebut kembali memanggil Ruben untuk menunjukkan sesuatu. Dan pada posisi ini, Ruben hanya bisa berbohong jikalau James adalah sepupunya. Usut punya usut, pria itu hanya ingin memperlihatkan suatu ide, di mana ia berniat untuk menanam sebuah pohon di area tersebut. Dan agar ide ini berjalan, ia pun meminta tanda tangan Ruben sebagai bentuk persetujuan. It will take some time for it to grow, of course, but I was thinking... It's time to go inside. Food's ready, love. Right later. Thank you. I'm sorry. It will... Lalu, kembalilah mereka bertiga ke rumah. Yang hanya saja, James merasa curiga atas apa yang sudah ditulis oleh Ruben. Karena dari ekspresi si tukang, James pun menemukan suatu kejanggalan. Are you listening to me, buddy? So what should we do for the next 8 hours or so? Huh? I can't let you. Yang pada akhirnya James segera mengancam tukang tersebut. Dan benar saja, di kertas itu terdapat tulisan untuk menelpon 911. Apa boleh buat, akibat ulah Ruben, pikiran James semakin kacau. Sontak, Sarah turut marah juga kepada Ruben yang kembali mengacaukan segala kondisi. Karena menurut Sarah, si tukang kebun tidak perlu terlibat di dalam masalah ini. At his face, he has so many... Main priority? I'm just a piece of shit. I make one right ideas. Maybe he decides he wants to tie us both. And him! And him! All of us! You... What happens in a few hours? I'm so sorry. Waktu demi waktu berjalan, mereka hanya menunggu kedatangan si manajer. Tapi sampai sekarang, kedatangan si manajer belum juga terlihat. Yang sampai pada akhirnya, Ruben merasa hilang kesabaran. Ia mengaku dikerjai oleh James karena sudah 1 hari penuh mereka semua tidak bisa beraktivitas. Why? Why? On the couch. Hey, we're all tired. I'm being nice to you right now. They're just waiting for me to fail. Everyone always thinks it must be real. Sepanjang momen ini, mereka saling berdebat satu sama lain. Si tukang kebun pun hanya bisa melihat sang istri yang sedang memarahi suaminya. Dan mau tak mau, James harus menembakkan pistol saat itu juga. Say nothing. You listening? Tapi siapa sangka atas tindakan itu, si tukang kebun pun langsung merasa panik. Malangnya, ia harus kepleset serta membentur pintu kaca. Dalam hitungan detik, peristiwa tersebut turut membuat si tukang kebun harus tewas dalam sekejap. Come on! God damn it! What do you want me to do? Alhasil, tak ada cara lain yang bisa dilakukan James. Ia harus mengikat kedua kaki dari Sarah dan juga Ruben. Sedangkan di sisi lain, Sarah hanya bisa merenung atas kematian seseorang yang tidak bersalah. Ya, boro-boro bersalah, yang mana sebenarnya pria itu tidaklah terkait dengan urusan ini.
I know. We all are. Singkat waktu, malam pun tiba. Tepat pada momen itu, si manajer akhirnya datang. Dan dengan cepat, Sarah segera disuruh untuk mengambil uang-uang tersebut. Di mana pada perjanjian sebelumnya, Ruben sempat menyuruh si manajer agar uang-uang itu diletakkan saja di sekitar pagar. Nah, pada detik ini, Sarah sebenarnya sempat kepikiran untuk beranjak pergi. Terlebih sebuah mobil pun tak sengaja melintas di depan rumahnya. Tapi karena gugup, pada akhirnya ia harus kembali lagi ke dalam rumah. Di sisi lain, James merasa puas dengan tindakannya. Ia sudah tak sabar untuk segera pergi sembari membawa $500.000. Namun untuk terakhir kali, James masih ingin berdiskusi dengan Ruben. Sayangnya James tak sadar jikalau keputusan itu merupakan keputusan yang salah. Saw you. The real you. Di mana di saat yang bersamaan, Sarah sedang berusaha untuk melepaskan diri. Dan apa boleh buat, setelah bermenit-menit berlalu, James masih saja tidak sadar. Yang ujungnya ketika akan pergi, sebuah malapetaka pun harus terjadi. James yang sibuk mengikat sepatu langsung dihajar oleh Sarah secara membabi buta. Alhasil suara pukulan itu pun turut terdengar oleh Ruben, di mana ia benar-benar merasa bangga dengan keputusan dari istrinya. You okay? Hanya saja, saat itu jugalah Ruben harus dibuat diam untuk selamanya. Dengan kata lain, kedua pria tersebut benar-benar dibasmi oleh Sarah. Dan jujur aja, ketika ngeliat scene ini, gue benar-benar dibuat tercengang. Tak ada yang menyangka jikalau Sarah yang dari awal diam malah bertindak seperti itu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ada satu alasan kenapa ia bisa bertindak sedemikian rupa. Seperti yang kita tahu, Sarah memiliki latar belakang sebagai penggalang dana. Dan tentunya sedari kecil hati nuraninya sudah terasa untuk selalu peduli dengan orang-orang miskin. Tapi setelah menikah dengan Ruben, Sarah harus dijauhkan dari perbuatan itu. Yang sampai pada akhirnya puncak kemarahan Sarah harus terwujud setelah si tukang kebun mulai tewas. Karena bisa disimpulkan akibat ulah Ruben dan juga James, tukang kebun tersebut harus tewas tanpa alasan. Ya sudah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah.